Dibandingkan dengan semua orang yang terbunuh oleh pisau, Qin Yichen, yang aman dan sehat, secara alami memuaskan Palu Geqian. Tapi Qin Yichen masih bingung. Tapi ketika pisau itu mengenai sekarang, aku masih merasa hampir tidak bisa menahan. Itulah ilusi dari pisau ini. Ya alammu tidak sebaik dia. Palu Geqian menjelaskan. Ini alam dan bukan alam. Anda berada di realem. Itu tidak kalah. Tetapi gambar-gambar di buku ilahi tercetak pada para demonstran ini pada waktu itu. Kekuatan ilahi. Apa yang disebut alam semua makhluk hidup sebenarnya mengarah ke Dao, dan bahkan ke langit. Langit ada di sana, dan Dao ada di sana. Tetapi alam itu terbagi oleh diri kita sendiri. Tetapi terlepas dari ini, makhluk hidup membanggakan diri mereka sendiri karena menggabungkan alam bersama, termasuk tubuh fisik Anda. Tubuh berdaging kuat untuk meledakkan kekuatan yang lebih kuat. Kekuatan dan hukum ilahi lebih kuat untuk meledakkan ilahi yang lebih kuat. Mungkin. Dan ini, kamu tidak sebagus presenter, jadi begitulah adanya. Qin Yichen tiba-tiba. Tetapi pada saat ini, saya melihat 10.000 zang ular putih berkedut dengan keras. Kemudian pupil ular itu menjadi berlubang, dan kepalanya ditarik ke samping. Surat ular itu dimuntahkan dengan lemah. Petik 2 tanda seru. Qin Yichen kaget, ditentukan tidak mati. Tapi kemudian, pedang ini, meski tidak ada kekuatan penghancur yang menurut dunia, masih bisa membuat iblis seperti Bai Chang mati. Setidaknya jika Gesi tidak membangunkan mereka, yang pertama sama dengan kematian. Oleh karena itu, Tao bukanlah yang nyata, tetapi keberadaan yang nyata, dan juga dapat membunuh hidup dan mati. Keluarga 3 orang Bai Chang jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, cahaya bintang di mulut Yao Tianxin menghilang, tetapi ada keringat dingin di dahinya yang putih. Ketika dia melihat penampilannya seperti ini, dia tidak bisa tidak terkejut. Senior, ini, namun, tanpa penjelasan Palu Geqian, Yao Tian merasakan jalur pisau mematikan yang diserang oleh Bai Chang dan yang lainnya, yang membuatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tuan Ge berkhotbah selama beberapa bulan. Mereka pikir mereka memahaminya. Tetapi pedang keluar, dan bentuk aslinya segera terungkap, sehingga Ge tertawa. Itu adalah keharusan saya. Palu Geqian dia tertawa ringan. Bukannya tidak ketat. Itu terlalu ketat. Anda tahu kekuatan mereka, yang disebut mengajar sesuai dengan bakat, dan kemudian mengambil pedang ini. Mereka akan memahami lebih dalam di masa depan. Upaya dibutuhkan, tapi hanya untuk mengasah itu saja. Apapun itu, tapi Yao Tian masih sedikit tidak mau. Lagi pula, Dewa Naga Muda di sampingnya, yang terlalu muda untuk berdiri, bisa menahan pisau jauh lebih cepat darinya. Lihat lagi. Di bawah Anda sendiri, ini berbeda seperti langit dan bumi, tidak dapat dibandingkan. Setelah sekian lama, Palu Geqian tiba-tiba dipukul dengan palu. Bangun. Ular putih 10.000 zang yang telah dipotong hidup-hidup dan bahkan sedikit dingin tiba-tiba murid ular yang terhuyung-huyung melebar. Apakah aku terlahir kembali? Tanda seru. Ular putih itu berubah menjadi pucat dan menyentuh tenggorokannya, dan tidak menemukan bekas luka. Jadi dia terkejut dan mendapati dirinya istri dan anak perempuan serta teman-temannya semuanya begitu. Pisau tadi, hanya ketahuilah pengetahuan misterius tentang pisau sebelum Anda mengetahuinya. Ingat saja perasaan pisau tadi. Suara Palu Geqian membuat mereka merasa seperti hidup baru, dan mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya ketika mereka mengingat kembali perasaan mereka. Geqian Hao tidak terlalu sering tinggal di sini. Sebenarnya, dia ingin berbicara tentang ukuran pertandingan, tetapi tidak ada batasan waktu. Jika tidak, apalagi selang waktu di sini sangat lambat. Bahkan jika itu adalah kecepatan aliran waktu normal, dengan realem semua orang, ada di sini untuk berkultivasi untuk 1000 tahun. Senjata berikutnya, pistol. Balik halaman buku dewa, dan ubah menjadi dewa. Memegang senjata perang. Kaki sedikit ditekuk. Kapasitas lengan. Cahaya tombak membekukan 30 kaki di depanku. Hampir meledak. Cermin belum diperlihatkan. Qin Yichen akan memancarkan cahaya dari ujung pistol, dan merasa bahwa begitu tombak ini muncul, itu pasti surga jatuh dan bumi terbelah. Dewa memblokir lalu membunuh dewa. Apakah kamu siap? Begitu Palu Geqian mengatakan ini, Bai Chang dan dewa iblis lainnya tiba-tiba menggigil. Ayo lagi. Palu Geqian berteriak, tinggalkan rasa takut. Senjata ini memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Apakah itu ketakutan atau tidak? Itu akan dibutakan oleh mood. Meskipun itu adalah teguran, itu bercampur. Suara Dao yang misterius benar-benar menenangkan Bai Chang dan yang lainnya karena gelombang ketakutan, dan bahkan hati Qin Yichen murni dan aman. Boom! Sisik naga leluhur bersinar. Lalu dewa dan Gunying tiba-tiba bergerak. Cahaya tombak yang awalnya merupakan cahaya dingin kecil, tetapi menjadi sangat melekat, secara bertahap melonjak, seolah-olah menutupi semua yang diarahkan oleh senjata, menelan, dan membunuh. Bang! Pada saat ini, Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa hati ilahi tampaknya telah ditembus. Pancaran tombak itu keluar dari mulut hatinya, dan di bawah sapuan, kulit seluruh tubuhnya pecah. Sisik naga umumnya hancur seperti bubuk.
Mata bintang Qin Yichen berkedip. Meskipun dia tidak memegang pisau, dia bisa menyelam ke dalam kekuatan seluruh tubuh. Tetapi di dalam tubuh menjadi pedang yang tak terbatas. Bahkan darah naga mengalir di jantung. Ini seperti cahaya pedang. Tao memiliki kesamaan. Dan aku bisa memblokir pisau sebelumnya. Tombak ini. Dan tidak ada yang sulit. Qin Yichen penuh dengan kekuatan ilahi. Dan di samping itu, Bai Chang dan Dewa Iblis lainnya berkedut lagi tanpa kejutan. Berbaring, bang. Setelah sekian lama, Qin Yichen berbaring dengan satu lutut. Dan hanya merasa jantungnya digigit lubang besar. Darah dewa di tenggorokan bergejolak. Tetapi darah dewa tidak bisa dimuntahkan. Mengapa ini terjadi? Ge Qianhao tidak memuluskan trauma cahaya tombak. Tetapi menjelaskan. Kamu mengatakannya dengan baik. Dan kebenarannya terhubung. Di mana-mana, bahkan jalan terhubung. Dan pada akhirnya, semuanya mungkin bersatu. Dao surgawi. Tapi tetap kalimat itu. Langit ada. Tao juga ada. Semoga terhubung. Maka itu keputusan saya untuk menunggu basis kultivasi saya sendiri. Qin Yichen masih sedikit bingung. Lagi pula, pisaunya bagus. Senjatanya oke. Itu pembunuhan Dao. Masuk akal untuk mengatakan bahwa itu bisa memblokir pisau dan tembakan juga sulit. Palu Geqian melihatnya. Tapi sepertinya sudah diduga. Bahkan tampilan ini. Dia telah melihatnya berkali-kali. Dan dia bingung. Itu benar. Tetapi kamu harus tahu bahwa keluargamu juga oke. Katakan saja Dwarf Rache. Keduanya mewarisi tahun-tahun tanpa akhir. Warisan telah meningkat, dan itu juga akan membelokkan Tao karena kurangnya tenaga. Ditambah untuk bertahan hidup, pertempuran, habitat, meramu pil, sehingga semua ras di dunia telah mengembangkan jalan yang tak terhitung jumlahnya. Dan, dibandingkan dengan kemajuan, itu jelas sebagian besar bias. Bahkan saya mendengar dari Patriark bahwa ketika langit dan bumi pertama kali dibuka, saat jiwa dirasuki, roh dan kultivasi mencapai percabangan. Palu Geqian mengangkat telapak tangannya dan berubah menjadi bayangan bayi. Seperti bayi yang lahir, dia akan menangis. Dan kemudian, perbedaan antara terlahir miskin dan kaya, dan penanaman pendidikan akan menentukan perbedaannya. Mengapa kita tidak melakukan ini? Di tahun-tahun tanpa akhir, yang abadi atau dewa, mengatakan bahwa itu adalah kemajuan. Tetapi sebenarnya itu hanya melakukan semua yang kita bisa. Kembali ke Pu dan Heavenly Dao berjalan sedikit lagi, itu saja. Terlebih lagi, saya kebanyakan bias, dan itu tidak berdasar. Anda berpikir, dunia tidak terbatas. Jika semua kelompok etnis dekat dengan jalan raya, bahkan jika semua orang tidak tercerahkan, semua orang harus ramah. Jadi mengapa ada lebih banyak kebiasaan duniawi? Ada lebih sedikit ordo suci, lebih sedikit pusat kekuatan tertinggi, dan lebih sedikit raja abadi. God Realm adalah salah satu dari sedikit domain bintang, mungkin di antara miliaran makhluk. Belum tentu ada orangnya.